Care, We Care. Halo, selamat siang dan selamat datang di webinar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang pastinya pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Di sini kami ucapkan selamat datang dan selamat kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Bunda Mulia, dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Poppy Diharjo selaku pembicara kita pada webinar kali ini. Iya, benar banget. Oke, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, kalau kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Felicia Natalia, mahasiswa program studi Hospitality dan Pariwisata semester 2. Dan rekan saya sendiri, sepertinya Keja ada kendala ya. Biar saya memperkenalkan Keja. Nama dia adalah Keja Katrina. Mahasiswi aktif studi Ilmu Komunikasi semester 2. Dan kami mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Jangan lupa diisi ya teman-teman, karena link absensi ini berpengaruh kepada poin teman-teman. Oke, sebelumnya saya juga akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para peserta selama acara webinar berlangsung. Pada tim media, aku persilahkan untuk men-share screen presenternya. Baik, aku akan bacakan peraturannya ya. Untuk peraturan pertama, peserta diharapkan meredeem Zoom dengan format kampus_nama_nim. Contohnya, Serpong_Brigita_Amanda_19210001. Dan yang kedua, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Boleh di next? Baik, untuk peraturan yang keempat, peserta wajib berpakaian rapi dan berperilaku sopan, serta tidak makan dan tidak mengerjakan hal lain selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan mengisi link presensi pertama dan link presensi kedua. Jika peserta hanya mengisi salah satu saja, atau bahkan tidak keduanya, peserta akan mendapatkan konsekuensi berupa tidak mendapatkan poin. Dan untuk peraturan yang keenam, peserta dilarang membagikan link acara dan link presensi kepada pihak di luar peserta webinar. Iya, benar banget. Thank you ya, Feli, udah membacakan peraturan. Kita harap peraturannya juga dapat dipatuhi sama teman-teman sekalian. Oh iya, kita juga, aku mau mengingatkan buat teman-teman, boleh banget dokumentasiin acara kita hari ini, acara iCare hari ini, dan upload di Snapgram kalian. Juga jangan lupa upload Wibonnya ya, yang sudah tersedia di WhatsApp Group. Nah, aku undang kalian, teman-teman semua, untuk mengambil sikap sempurna, karena kita ingin menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Untuk tim media, kami persilahkan.
nomor sub-BM dengan meletakkan tangan kanan di daerah sebelah kiri. Seperti ini ya teman-teman. Pada tim media, aku persilakan. Sivitas Akademika Universitas Bunda Mulia, inovatif, gigih dan cemerlang, siap menghadapi tantangan. Rosdiantia Patria, untuk ilmu bangsa dan negara, raih masa depan bersama. Universitas Bunda Mulia, kami Sivitas Akademika Universitas Bunda Mulia, berhati mulia, tulus dan jujur, berintegritas dan pantang mundur. Rosdiantia Patria, untuk ilmu bangsa dan negara, kami semua bangga padamu. Universitas Bunda Mulia, Universitas Bunda Mulia. Terima kasih tim media. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Vera Afilia selaku Head of General Support untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, Bu. Puji syukur pada Tuhan untuk penyertaannya sehingga acara webinar ini bisa terselenggara hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Universitas Bunda Mulia, Ibu Poppy R. Diharjo, penggiat isu perempuan, tim kemahasiswaan, ICARE, serta para mahasiswa sekalian. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Webinar siang ini bertemakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan kampus. Dan pada webinar siang ini, kita kedatangan narasumber yang sudah memiliki banyak pengalaman terkait hal ini. Ibu Poppy R. Diharjo, penggiat isu perempuan. Terima kasih Ibu Poppy telah menyempatkan diri di tengah kesibukan Ibu untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk tim ICARE selaku panitia, tim kemahasiswaan, serta tim Satgas PPKS Universitas Bunda Mulia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan webinar di siang hari ini. Webinar siang ini mengambil topik tersebut karena tujuan dari universitas tentunya berharap agar para mahasiswa dapat mengenyam pendidikan, mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dengan baik, tanpa perlu mengalami hal-hal terkait dengan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di institusi pendidikan. Webinar ini mempunyai tujuan memberikan pemahaman, mengetahui pengertian tentang kekerasan seksual dan bahaya dari kekerasan seksual di lingkungan kampus. Memberikan pemahaman bahwa setiap individu dapat mencegah kekerasan seksual mulai dari hal kecil. Memberikan tips pencegahan kekerasan seksual dan memberikan wawasan mengenai apa saja upaya-upaya yang dilakukan agar bersama-sama mahasiswa mewujudkan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini yang mendasari Universitas Bunda Mulia untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Bunda Mulia, yang mana timnya terdiri dari dosen,
tenaga pendidik, konselor, karena ada tugas memberikan konseling juga. Dan tentunya ada mahasiswa juga yang tergabung dalam satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya satuan tugas PPKS ini dapat mendukung tujuan dari Universitas Bunda Mulia dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Akhir kata, semoga webinar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS ini dapat bermanfaat dan mendapatkan respon positif dari semua pihak, dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual dan cara pencegahan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Bu Tera Aprilia atas kata sambutannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Dani Santoso selaku Sekretaris dari Tim Satgas PPKS Universitas Bunda Mulia menjelaskan sedikit tentang program pencegahan penanganan kekerasan seksual. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, selamat siang semuanya Bapak Ibu, pimpinan UPM yang terhormat dan Ibu narasumber. Saya mohon waktunya sebentar untuk menjelaskan fungsi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Bunda Mulia. Boleh next. Next dulu. Oke, tentunya kita dari Universitas Bunda Mulia sebagai institusi juga sangat menentang terjadinya kekerasan seksual ya, baik terhadap mahasiswa ataupun kepada tenaga pendidik. Next dulu. Oke, tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS terdiri dari ketuanya adalah Ibu Yeni Megawati dan wakil ketuanya adalah Pak Chandra Wibowo Widianto. Untuk sekretaris dijabat oleh saya sendiri dan Santoso. Kemudian untuk koordinator mahasiswanya ada Pak Ronald Silalahi. Kemudian dari tim PPKS ini pun dilengkapi dengan konselor ya, baik di kampus Ancol ataupun kampus Serpong. Untuk konselor dari kampus Ancol ada Ibu Novia Sri Parindu Purba, sedangkan konselor kampus Serpong adalah Miss Aile atau Ibu Asraeli Julian. Kemudian dari anggota dosen sendiri ada Ibu Sofiani dan Ibu Patricia Robin. Nah, selain terdiri dari dosen, konselor dari tim PPKS ini pun dilengkapi dari unsur mahasiswa. Untuk kampus Ancol ada Kesia Magdalena Halim dan Shirley Teresia, sedangkan untuk kampus Serpong ada Febita Valencia, Rigita Tarisa Gintings. Nah, berikut adalah definisi kekerasan seksual menurut Permendikbud Ristek nomor 30. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Berikut adalah beberapa tugas dari Satgas PPKS UBM. Yang pertama adalah membuat kebijakan
dan prosedur atau pedoman yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara ketat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang keempat, memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang terakhir adalah memastikan semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, bagi teman-teman mahasiswa dapat terus mengikuti informasi soal tim Satgas PPKS ini melalui IG kemahasiswaan_UBM. Berikut adalah beberapa poster yang telah kami siapkan yang nantinya akan dipasang di beberapa titik di area kampus. Kami mendorong teman-teman jika menjadi saksi ataupun korban bisa segera menghubungi kami. Ya, jadi kalau misalnya kalian mudah-mudahan tidak kalian menjadi saksi ataupun menjadi korban, jangan ragu karena kami dari institusi selalu bersama kalian. Kami akan berusaha sebaik mungkin menjaga kalian. Oke, jika kalian ingin melaporkan suatu tindakan, baik itu sebagai saksi ataupun korban, kalian bisa masuk ke portal mahasiswa kalian. Di menu bagian kiri paling bawah ada menu kontak PPKS. Nah, di dalamnya ada beberapa data yang harus wajib kalian isi. Pertama adalah nomor HP, kemudian jenis kasusnya, dan status pelapornya. Apakah Anda sebagai saksi ataupun korban. Nah, jika bisa dilengkapi dengan kronologi itu akan sangat baik. Jika sudah oke, kalian tinggal klik kirim aja di pojok kanan bawah, nanti kami akan segera menghubungi pelapor untuk mendapatkan informasi ataupun informasi yang lebih detail lagi. Oke, next. Ya, ini yang tadi saya udah jelaskan. Oke, next saja. Setiap seluruh pelaku tindak kekerasan seksual akan diberikan sanksi. Sanksi akan diberikan sesuai dengan tindakan dilakukan. Sanksinya bisa berbentuk administratif, yaitu berupa skorsing, sampai dengan diberhentikan, ataupun bisa juga pidana. Tentunya itu nanti akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, korban tentunya akan diberikan pendampingan oleh konselor-konselor baik di kampus Ancol ataupun kampus Serpong. Baik, itu saja dari tim Satgas PPKS. Terima kasih, selamat siang. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Vera Afrilia dan juga Bapak Dani Santoso karena sudah memberikan sedikit mengenai pemaparan mengenai apa itu PPKS. Oke, Feli dan juga teman-teman, sekarang kita mau masuk ke inti acara kita yang pasti udah kalian tunggu-tunggu kan? Ya, kita mau memasuki inti dari acara kita yang pastinya akan sangat bermanfaat juga insightful buat kita semua. Bener banget nih, Kes. Aku juga gak sabar pengen dengar pemaparan materi dari Kak Popi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang akan disampaikan nanti, teman-teman boleh ya bertanya melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat. Karena nantinya akan terpilih 4 penanya terbaik yang bakal dikasih hadiah nih teman-teman. Dan yang pastinya hadiahnya juga menarik banget. Jadi untuk teman-teman jangan lupa bertanya ya. Jangan sampai hadiahnya aku sama Kija loh yang ngambil. Setuju banget semuanya. Jadi teman-teman boleh siapin pertanyaan terbaik kalian karena kita juga bukan mendapatkan hadiah aja nih, tapi juga diskusi sama-sama mengenai PPKS. Oke, untuk sesi selanjutnya
aku mau memperkenalkan sedikit profil dari narasumber kita hari ini, Ibu Popi. Aku kenalin ya sedikit ya, seru banget kan? Beliau pernah menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus berbagai daerah, seperti yang dituliskan di postingan Instagram beliau. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Ibu Popi. Terus juga beliau merupakan pencetus dari petisi tanda miring Ibu Tunggal Berhak namanya ditulis di ijazah anak, stop diskriminasi di dunia pendidikan. Yang terakhir, beliau juga merupakan digital creator. Akun Instagram beliau banyak mengupload konten-konten berupa opini dan tanggapan beliau mengenai kasus-kasus memperjuangkan hak wanita. Keren banget Ibu Popi. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan Bu Popi. Terima kasih adik-adik semua yang ada di sini. Terima kasih juga buat kampus UBM yang kalau tadi aku lihat presentasinya ya, luar biasa, udah siap banget gitu kayaknya untuk menjaga nama baik kampus ya. Selama ini kan kita membahas soal nama baik kampus, tapi sepertinya berbanding terbalik gitu dengan teman-teman di UBM gitu yang upayanya yang dilakukan gitu. Hari ini saya nggak akan sentuh banyak mengenai Permendikbud Ristek gitu ya, sepertinya tadi juga udah dijelaskan secara singkat gitu tentang Permendikbud Ristek gitu. Namun saya akan jelaskan sedikit mengenai kekerasan seksual dan seperti apa sih kekerasan seksual yang kami tangani gitu ya, kalau secara di dalam jejaring gitu ataupun secara personal gitu yang kami yang kami tangani gitu, yang kami dampingi. Mungkin tadi yang belum sempat disebutkan sama adik-adik adalah saya sendiri punya satu komunitas perempuan yang bernama Perempuan Tanpa Stigma, yang berniatnya sebenarnya adalah sebagai support group dan berbasis komunitas gitu ya, dimana kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi opini, kita bisa berbagi berbagi pengetahuan lah gitu mengenai isu-isu perempuan. Aku sendiri bersama teman-teman di jejaring juga memulai satu gerakan bernama No Recruit List, di mana ini nih yang mungkin adik-adik juga patut tahu gitu ya. Di No Recruit List ini adalah database pelaku kekerasan seksual yang mungkin tidak dilaporkan ke pihak berwajib, namun namanya masuk di kita, sehingga nanti kalau misalnya HRD dari perusahaan-perusahaan ternama gitu di Indonesia ya menemukan nama kalian misalnya di Twitter atau di Instagram yang mungkin berhubungan dengan kekerasan seksual, mereka bisa konfirmasi ke kami kalau namanya ada, bisa jadi akan menyulitkan untuk masuk ke ke dunia kerja gitu ya. Itu No Recruit List gitu. Nah, kalau sekarang ini kita membahas soal kampus bebas kekerasan seksual, bisa nggak sih sebenarnya kita bikin kampus bebas kekerasan seksual? Aku share screen ya, mudah-mudahan langsung bisa kelihatan. Oke, apakah bisa terlihat screen saya? Terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Kekerasan seksual, nah apa sih hal pertama yang terlintas di kepala kamu pada saat mendengar dua kata ini? Boleh nggak diketik aja? Saya kasih waktu 30 detik ya. Apa sih hal pertama yang ada di kepala adik-adik nih pada saat membaca atau mendengar dua kata ini, kekerasan seksual apa? Boleh nggak? Yuk, silakan di chat. Aku pengennya hari ini sesinya interaktif gitu, jadi nggak cuma aku aja yang ngomong, tapi mudah-mudahan adik-adik di sini juga menyimak dan mungkin punya pendapat sendiri gitu ya mengenai kekerasan seksual. Oke, nice, pelecehan, tidak sopan, perkosaan gitu ya, kasar dan hina, pemaksaan, non konsen, merendahkan, betul. Hampir semua betul gitu ya, semuanya benar lah gitu. However, ada satu nih yang menarik nih dari jawaban teman-teman, aib. Gitu ya, nanti kita sampai ke sana ya gitu. Karena sebenarnya kekerasan seksual itu seringkali dianggap sebagai sebuah aib, tapi oleh korbannya sayangnya. Gitu ya, banyak orang yang merasa kalau udah jadi korban kekerasan seksual artinya itu adalah sebuah aib, sehingga yang harus malu adalah korban, padahal sebenarnya yang harusnya malu adalah pelaku gitu ya, bukan korbannya. Ini menarik juga nih, kata Albert harus dihajar katanya. Siapa nih yang harus dihajar? Pelakunya ya gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas sedikit apa yang emosi apa yang biasanya dirasakan oleh
seseorang pada saat misalnya saudaranya menjadi korban kekerasan seksual gitu, atau orang terdekatnya menjadi korban kekerasan seksual. Ini banyak nih teman-teman yang emosi gitu kayaknya ya gitu, pelakunya harus dihajar, harus diapa gitu. Namun nanti kita akan bahas sedikit gitu, kenapa mengejar pelaku itu may not be bukanlah tujuan utamanya sebenarnya buat kami para pendamping, kalau kami pendamping kekerasan seksual gitu ya, ataupun untuk Permendikbudristek ini gitu. Tidak hanya sekedar mengejar pelakunya, namun juga memahami apa yang bisa kita lakukan untuk membantu korban. Itu yang paling penting sebenarnya, membantu korban dulu, setelah itu baru kita pikirkan nih pelakunya harus gimana gitu ya. Nah, terus oke. Semangat ya kayaknya ya, ada ini ya, bahas kekerasan seksual. Benar-benar, hal pertama yang terlintas seringkali adalah pelecehan, atau mungkin kekerasan seksual itu langsung diasosiasikan dengan perkosaan gitu ya, udah langsung yang berat nih, tindakan yang berat. Padahal sebenarnya kekerasan seksual itu bisa jadi sesuatu yang dilakukan pelan, sedikit, modelnya kayak bercandaan, tapi lama-lama masuk ke hati, lama-lama membuat kamu jadi nggak percaya diri, membuat kamu jadi merasa kok kayak ada yang salah ya sama aku ya gitu. Then you blame yourself gitu ya. Nanti kita bahas sedikit. Paksaan. Sebenarnya ini satu konsep kunci dalam memahami kekerasan. Kekerasan bentuk apapun ya, bukan hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan bentuk apapun. Dalam kekerasan seksual kita ngebahasnya adalah soal paksaan. Nah, di aktivitas seksual yang mengandung paksaan adalah kekerasan seksual. Aktivitas seksual tuh apa aja sih? Orang mungkin mikirnya langsung yang, mungkin berhubungan seks kali ya, nggak juga. Sentuhan, di mana sentuhan itu niatnya adalah untuk menunjukkan keintiman, hasrat gitu ya, itu bisa itu adalah aktivitas seksual juga gitu. Jadi jangan salah nih ya, adik-adik ya. Bukan aktivitas seksual itu tidak melulu adalah bentuknya penetrasi. Misalnya nih penetrasi penis ke vagina, bukan hanya itu gitu, bukan hanya hubungan seks gitu ya. Namun ada juga aktivitas seksual yang mungkin mengarah ke sana gitu. Dan kalau sudah dipaksakan itu udah masuk kategori kekerasan seksual. Terus kita ngebahas nih sedikit, biasanya kalau ngomongin soal kekerasan seksual kita ngebahas soal consent. Mungkin ini juga sudah pernah dibahas, atau mungkin adik-adik udah pernah lihat gitu ya sebelumnya ya, si fries ini, si kentang goreng ini ya, mungkin udah pernah lihat gitu ya. Tapi prinsip untuk consent itu adalah freely given, diberikan dalam keadaan sadar, nggak di bawah tekanan. Reversible, maksudnya bisa dibatalkan kapanpun. Memaksa seseorang untuk kembali memberikan persetujuan itu tindak kekerasan. Contoh, apakah aku menciummu misalnya? Terus kemudian pasangannya bilang, boleh. Pada saat mau dilakukan, kemudian tar dulu. Kayaknya enggak deh, aku nggak nyaman. Dan kemudian di-gaslight gitu. Tadi kan kamu bilang mau, sekarang kok kamu bilangnya nggak mau, kenapa gitu kamu nggak mau? Nah, itu udah masuk tindak kekerasan. Inform ini kita hanya dapat menyetujui sesuatu bila mengetahui dampak, risiko, konsekuensi dari tindakan tersebut. Contoh, aku mau berhubungan seks denganmu misalnya. Terus setuju nih pasangannya gitu ya. Oke. Tapi pahamkah bahwa dengan berhubungan seks, terutama berhubungan seks yang tidak aman gitu ya, tidak menggunakan pengaman, itu ada dampaknya, bisa berisiko, ada konsekuensinya. Jika semuanya ini sudah dipahami dan tetap mau dilakukan, berarti sudah siap dengan semuanya. Jangan sampai nanti, tapi nanti kalau misalnya aku sampai hamil gimana? Nanti kita pikirin nanti, nggak bisa tuh. Itu artinya kamu sudah melakukan kekerasan karena kamu tidak memikirkan risiko, dampak, konsekuensi dan lain sebagainya, dan siap atas semuanya gitu ya. Enthusiastic, mantep, nggak ada ragu, tanpa keterpaksaan. Ya iya, nggak yang ya udah deh gitu ya. Mantep pokoknya. Ini di enthusiastic tuh artinya tuh mantap, nggak ragu, nggak ada keterpaksaan. Spesifik, terbatas pada aktivitas atau hal yang ditanyakan. Nggak untuk aktivitas atau hal lain yang mengikutinya. Contoh, aku boleh pegang tanganmu nggak? Boleh, dibolehin. Setelah pegang tangan, terus dia tiba-tiba nyium.
Dengan asumsi, dia berasumsi, kalau kamu sudah membiarkan dia memegang tanganmu, artinya kamu akan bersedia lah kalau misalnya dicium pipinya doang kok gitu ya. So, it needs to be specific. Consent ini perlu spesifik. Nah, pertanyaan lagi nih, ke adik-adik gitu ya. Konsen atau persetujuan itu diminta hanya saat hendak meminta akses ke tubuh orang lain saja. Benar nggak? Apakah konsen ini hanya urusannya dengan meminta akses ke tubuh orang lain? Atau gimana menurut adik-adik di sini? Coba. Enggak. Oke. Apalagi yang betul ke hal apapun, benar. Gitu ya. Nah, jadi konsen ini tuh sebenarnya seringkali diasosiasikannya lagi-lagi gitu ya ke aktivitas seksual. Padahal sebenarnya konsen ini berurusan dengan segala aspek di hidup kita. Contoh, handphone aja gitu ya. Handphonemu kamu letakkan di atas meja yang kamu sedang bersama teman-temanmu nih. Handphonemu ada di atas meja. Apakah oke buat siapa saja yang melihat handphone itu untuk mengaksesnya? Mau dia pakai buat ini kek, mau dia pakai buat ngaca kek, apa kek? Would that be okay? I don't think the same thing dengan hal-hal lainnya. Untuk menyentuh saja perlu izin gitu ya. Apalagi nih yang ketubuhan gitu ya, yang urusannya sama apapun yang nempel di badan orang tersebut gitu, bukan hanya sekedar yang dimiliki oleh orang tersebut, tapi yang jadi satu kesatuan dengan manusia itu gitu ya. Itu makanya perlu ada si konsen ini. Jadi bukan hanya sekedar pada saat kita meminta akses ke tubuh orang lain saja konsen itu. Terus no means no. Orang kan bilang gitu ya, enggak ya enggak. Namun kata tidak ini juga bisa hadir dalam bentuk yang berbeda, adik-adik. Keraguan-raguan, keengganan, diam, penundaan, ketidakjelasan sikap, nggak ada respon gitu ya, diem aja gitu ya, atau nge-freeze gitu, atau kalimat kondisional. Contohnya kayak apa sih? Aku nggak yakin mau lakuin ini sama kamu. Bisa nanti aja nggak? Boleh sih, tapi aku mau pulang aja deh gitu ya misalnya. Atau aku nggak nyaman, kayak kita nggak seharusnya ngelakuin ini deh. So no. Pak, Ya. Ada yang ngomong tadi kayaknya. Jadi nggak ya, aman ya? Apa suaraku nggak kedengeran atau apa? Aman kok. Oh iya, oke. Berarti mungkin tadi ketelepasan aja kali ya gitu ya. Iya. Jadi adik-adik, tidak itu bisa bentuknya beda juga dari kata tidak. Jadi tidak hanya sekedar kata tidak. Bisa jadi adalah bentuknya kayak gini ya, kalimat-kalimat ini. Dan bisa bentuknya macam-macam lagi. Pokoknya yang mirip-mirip dengan kalimat ini. I'm not sure, I don't know gitu ya. Ya udah deh gitu. Atau mungkin kayak gitu ya. Again gitu, seperti yang tadi disebutkan di sebelumnya. Mantap. Konsen ini diberikan dengan mantap. Jadi nggak ada keraguan-raguan, nggak diem aja gitu kan. Seringkali kan korban dianggap mau karena diam, gitu ya. Korban dianggap mau karena nggak bilang enggak. Nah, dia cuma bilang ya terserah gitu ya, atau terserah dianggap sebagai ya, no, ya iya, mantap, oke, boleh, silakan. Dan banyak pilihan kata lainnya yang untuk menunjukkan kalau kamu bersedia. Baik, saya bersedia gitu ya. Tapi tidak juga banyak. Nah, kekerasan seksual sendiri gitu ya. Sepanjang aku menjadi pendamping sejak berapa tahun yang lalu ya. Dari tahun 2017, udah lumayan lama ya. Gitu. Menjadi kekerasan seksual itu dampaknya itu paling besar, tapi paling sulit buat dibuktikan. Gitu ya. Kayak gimana sih? Satu, tonic immobility. Seringkali kita baca gitu ya, netizen yang tidak mengedepankan empati dan kemudian bilangnya kalau emang benar dia ngelakuin kekerasan seksual ke kamu, kok kamu nggak ngelawan, kenapa diem aja? Gitu ya, padahal tonic immobility itu adalah kondisi psikis, di mana korban nggak mampu, bukan nggak mau, tidak mampu melakukan perlawanan saat mengalami kekerasan seksual. Bahkan mungkin untuk ngomong aja, minta tolong aja nggak bisa. Yang kedua, victim blaming. Kalau konsep tonic immobility ini tidak mampu dipahami, dampaknya jadi ada internal buat korbannya jadi self blame,
Buat eksternal adalah jadinya victim blaming. Yang kayak tadi di atas gitu ya, oh kenapa lu diem aja, ngelawan dong. Lu kenapa diem aja gitu. Terus tuh banyak tuh yang kayak gitu. Terus yang ketiga, false accusation. Ini yang paling menyedihkan sebenarnya dari begitu banyak kasus yang kami tangani gitu ya. False accusation ini yang paling banyak dilakukan oleh tokoh atau orang-orang yang punya kuasa ibaratnya, yang memiliki power gitu ya. Jadi korban dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Jika korban melawan saat terjadi kekerasan seksual pun bisa dilaporkan atas kasus kekerasan fisik. Jadi dianggapnya malah justru dimasukinnya ke kasus penganiayaan gitu ya. Jadi serba salah juga sebenarnya korban gitu pada saat melaporkan atau tidak melaporkan gitu. Melaporkan malah jadi dituduh balik dengan pencemaran nama baik. Apalagi untuk kasus perkosaan gitu. Aku share sedikit ya gitu tentang salah satu kasus perkosaan yang aku dampingi gitu di tahun 2019. Kasus perkosaan ini ada bukti visumnya, ada bukti pakaian yang digunakan, namun kemudian datang ke polisi dan polisi menganggap bahwa ini kurang cukup buktinya gitu ya. Nanti kita bahas di bagian belakang gitu kenapa ini jadi sulit gitu untuk membuat kepercayaan masyarakat itu menjadi tumbuh lebih baik gitu ya, dan penanganan kasus kekerasan seksual jadi baik gitu di Indonesia karena kesulitan untuk membuktikan ini dan bagaimana beban itu adanya di korban. Nanti di belakang aku jelasin. Relasi kuasa ini udah jelas ya, sistem relasi kuasa berperan dalam terjadinya kekerasan seksual. Makin timpang nih relasi kuasanya, makin banyak tekanannya, makin sulit untuk menolak atau melawan kekerasan yang terjadi. Contoh, kalau misalnya di lingkungan kampus, mahasiswa atau juniors nih yang baru semester 1. Kalau misalnya kita ngebahas soal pelakunya mahasiswa juga, seniornya, cutting gitu ya. Kalau misalnya kita ngebahas soal kuasa yang lebih tinggi lagi adalah dosen misalnya, gitu ya, yang kemudian merasa nilai lu bakalan gua turunin nanti nih kalau misalnya lo nggak mau ngikutin gitu ya. Apa sih, aku cuma pengen deket aja sama kamu gitu-gitu ya, gitu. Banyaklah gitu contohnya tentang relasi kuasa ini. Bisa sesama mahasiswa, bisa juga mahasiswa dan dosen, bisa juga nih di lingkungan dosen atau karyawan gitu ya di universitas gitu yang mungkin merasa gue juga di sini dibayar nih, level gue masih segini, gue bukan siapa-siapa gitu ya, mungkin aku bukan siapa-siapa gitu ya. Dan 5, kendala lainnya. Ada kendala lainnya itu seperti apa sih? Disabilitas. Teman-teman tuli misalnya. Teman-teman tuli itu sulit untuk menyampaikan kronologi secara runut. Teman-teman netra misalnya. Teman-teman netra ini sulit untuk memberikan deskripsi misalnya. Kalau tuli misalnya dia memberikan deskripsi pun, namun seringkali ada juga teman-teman tuli yang tidak bisa bahasa isyarat, sehingga sulitnya apa-apa gitu. Kita perlu probing, dan probingnya pun berakhir dengan asumsi, jadinya dianggap sebagai asumsi. Yang kedua, layanan lembaga penanganan korban masih berbasis call center. Jadi ditelepon gitu ya, kayak misalnya sekarang ada Sapa 129. Sapa 129 itu kalaupun kamu nggak WhatsApp gitu ya, di WhatsApp, abis itu dia akan kasih formulir harus diisi dulu, formulirnya ada 7 lembar. Jadi kalau misalnya sesuatu yang datangnya secara tiba-tiba atau sesuatu yang urgent gitu ya, sulit banget untuk yang lah nih mah, ibaratnya gitu kasarnya gitu ya, aduh ini mah gue udah keburu mati ini mungkin gitu kalau nungguin sampai formulir 7 lembar gue isi gitu ya. Jadi masih banyak yang berbasis call center, dan call centernya pun seringkali itu kita diminta untuk mengisi formulir lagi, dan formulirnya panjang, prosesnya lama, dan lain sebagainya. Visum juga nggak ditanggung sama BPJS itu nomor 3. Terlepas visum ini juga visum ini bisa membantu proses penyelidikan gitu ya. Sayangnya walaupun ada visum, namun visum ini tidak bisa menentukan bahwa pelakunya adalah si A. Visum ini menentukan bahwa memang telah terjadi kekerasan seksual, namun tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Jadi visum ini benar-benar yang ibaratnya adalah bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Nah, yang keempat adalah psikolog. Psikolog baru ada di kota besar. Saat ini
Pentas sendiri atau Perempuan Tanpa Stigma bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau kami menyebutnya Kompaks. Di Kompaks sendiri akhirnya kami bekerja sama dengan 3 generasi untuk untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis untuk seluruh Indonesia tapi online. Karena banyak banget yang belum ada fasilitas pendampingan psikologis di banyak kota di Indonesia, terutama kota-kota secondary gitu, tertiary gitu ya, atau bahkan rural area gitu, banyak yang tidak ada layanan psikologi gitu. Dan yang keenam ini yang tadi kita bahas, beban ada di korban. Kalau misalnya netizen gitu ya, oh speak up dong, spill, jangan diam aja. Kalau misalnya jadi korban jangan diam, spill gitu ya. Kalau kita ngebahas soal aparat penegak hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan laporan dan bahkan cari pasalnya untuk proses hukum. Contoh seperti kasus Gofar Hilman yang aku dampingi juga gitu ya. Pada saat polisi bilang, oh kami membuka laporan, bisa siapa saja melapor, silakan gitu ya. Kami menerima laporannya. Namun pada saat dilaporkan, apakah tahu pasalnya pakai pasal yang mana? Enggak. Kami yang jadi pendamping yang diminta untuk memastikan nih, ini pasalnya pakai pasal yang mana dulu nih Mbak? Mau laporin pasalnya pakai yang mana? Jadi pada saat ada aparat penegak hukum yang bilang, oh silakan kami membuka ini apa segala macam, seringkali itu ya kita bercandain gitu ya. Kami pendamping seringkali bilang, sekalian Pak kasih tahu pakai pasal yang mana gitu ya. Jangan kami yang dikasih PR untuk cari tahu pakai pasal yang mana gitu ya. Terus masyarakat juga membebani korban untuk melakukan langkah pencegahan. Langkah pencegahan apa sih? Contoh yang bisa membuat kita jadi orang-orang yang punya mentalnya victim blaming. Perempuan, jangan suka mabuk makanya. Kalau mabuk nanti kamu bisa jadi korban kekerasan seksual, misalnya. Perempuan, jangan pulang malam. Lu kalau perempuan malam, nanti orang mikirnya lu perempuan gak baik. Nanti lu jadi korban kekerasan seksual. Contohnya, ke kampus pakai baju biasa-biasa aja. Jangan kasih lihat bagian dada lah, paha lah. Nanti teman-temanmu nganggapnya kamu perempuan yang begini begitu, gitu ya. Seringkali langkah pencegahan ini juga dilakukan diarahkannya adalah ke perempuan. Perempuan yang sebenarnya notabene jumlahnya paling banyak jadi korban kekerasan seksual. Sayangnya nih ya, saat ini masyarakat masih memberikan tanggung jawab pencegahan itu ke potential victim, bukan ke potential perpetrator. Bukan hanya membekali anak kita untuk bagaimana caranya supaya berhati-hati, namun tidak membekali anak-anak kita bagaimana caranya untuk tidak jadi pelaku. Itu yang saat ini sebenarnya lagi berusaha untuk kita terus gaungkan nih ke ibu-ibu, ke para dosen, ke adik-adik mahasiswa gitu ya. Bagaimana caranya kita menjaga supaya lingkungan kita ini bebas dan aman dari kekerasan seksual itu, nomor satunya adalah dengan tidak jadi pelaku. Kalau misalnya ditanya, setiap kali tuh ada gitu yang tanya ke aku gitu ya, Kak, kenapa sih masih banyak kekerasan seksual di Indonesia? Of course masih banyak, karena masih banyak pelaku. Bukan masih banyak potential victim, bukan masih banyak calon korban, tapi masih banyak pelaku. Kalau pelakunya sudah berhenti melakukan, juga tidak akan ada gitu kekerasan seksual. Gitu ya, sesimpel itu sebenarnya konsepnya. Terus, kamu sendiri, aman nggak sih kalau kita bahas mengenai kasus-kasus yang pernah saya yang pernah saya tangani, yang pernah saya dampingi gitu ya. Dalam konteks pendidikan, mahasiswi itu seringkali terputus pendidikannya karena mengalami KBG, kekerasan berbasis gender. Jadi bukan hanya kekerasan seksual ya, tapi kekerasan berbasis gender hanya karena dia perempuan, termasuk kekerasan seksual di periode dia menempuh pendidikan. Dan ini bukan berarti pelakunya semuanya laki-laki ya, nggak juga.
ada saja pelakunya perempuan, sesama perempuan, ada juga korbannya laki-laki, pelakunya perempuan, it can be anything. Yang makanya biasanya kita ngomongnya adalah soal relasi kuasa, kita nggak ngebahas soal seksualitas gitu. Oh no, lu bikin nafsu sih misalnya gitu ya, atau lu sih mancing-mancing gitu ya. Tapi kita membahasnya soal relasi kuasa, karena kekerasan seksual itu sebenarnya yang dirasakan oleh pelaku adalah dia memiliki kuasa over you, over the victim. Itu sebabnya kita membahasnya soal relasi kuasa. Dari 2020 sampai 2021, periode kejadiannya 2017 sampai 2021 ya. Ada 11 kasus. Satu aja udah banyak. Mungkin ada di sini ya, lo cuma 11 kasus gitu ya. No, satu saja sudah terlalu banyak buat kami. Gitu ya. Dari 11 kasus ini 70%-nya kasus di kampus swasta terkemuka. 50%-nya kurang dari 50% ya, lebih dari 50% lah nih kampusnya berbasis agama. Dan 10% adalah kampus negeri terkemuka. Kasusnya mulai dari kekerasan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, sampai percobaan perkosaan. Percobaan perkosaannya. Dari 11 kasus ini cuma 2 yang pelakunya mahasiswa. Selebihnya dosen. Satu korban kekerasan adalah sesama dosen. Satu kasus viral sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya dari pihak penyidik untuk rekomendasi ke kampus sejak dilaporkan dari Oktober 2020. Bayangin ya, dari Oktober 2020 sampai detik ini tahun 2022, nggak ada tindak lanjutnya dari pihak penyidik yang saat itu ditunjuk oleh Dikti, Dinas Pendidikan tingkat tinggi ya gitu ya. Jadi ini adalah data aduan kasus kekerasan yang masuknya hanya ke no recruit list. Kalau teman-teman ngebahas ke Komnas Perempuan mungkin jauh lebih banyak ya datanya ya gitu. Dan kalau Komnas Perempuan itu biasanya membagi nih kasusnya ke berbagai pengada layanan gitu ya untuk kemudian dilakukan penyelidikan atau pendampingan gitu. Terus Permendikbudristek nomor 30 ini soal apa sih? Pastinya kayak tadi sudah dijelaskan gitu ya sama teman di Satgas gitu. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Terus cuma buat universitas doang? Iya, betul. Jadi Permendikbudristek yang nomor 30 ini diterbitkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda memang untuk pendidikan tinggi. Kalau Dikdasmen SD sampai SMA sudah diatur di Permendikbudristek tahun nomor 82 tahun 2015. Sama juga tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Jadi ada nih, jadi bukan hanya sekedar kok nih cuma anak-anak kuliahan doang nih yang dilindungi gitu ya di kampus, sebenarnya enggak juga gitu. Adik-adik kita di SD sampai SMA pun sebenarnya sudah ada Permendikbudristek nomor 82 tahun 2015 yang membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan gitu. Nah, peraturan ini kalau menurut Mas Menteri gitu ya, dikeluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi menentukan sanksi bagi pelaku tuh paling belakang ya adik-adik ya. Gitu kalau misalnya diperhatikan. Ada 3 konteks khusus sebenarnya yang membuat Permendikbudristek ini jadi hadir. Yang pertama, kerentanan anak muda pada saat menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, berperspektif korban dan berorientasi pada membantu korban, bukan untuk menghukum pelaku saja. Jadi kayak tadi gitu ya, mungkin ada yang emosi, wah mesti dihajar tuh, mesti dia apa. Nomor 2 gitu ya, justru yang kita utamakan adalah bagaimana kita berperspektif korban, kita berorientasi pada membantu korban, bukan untuk menghukum pelakunya saja. Bukan berarti pelaku nggak perlu dihukum ya, perlu dihukum. Namun bukan itu saja poinnya. Yang ketiga, memahami situasi kelompok identitas yang memiliki kerentanan lebih, termasuk disabilitas, maupun penganut agama minoritas dan kepercayaan. Bahkan kementerian punya unit nih yang menaungi penghayat, misalnya menghayati kepercayaan A, kepercayaan B, kepercayaan C, bukan agama ya, gitu. Kementerian ada tuh gitu unitnya sendiri gitu. Terus
Sasarannya apa sih gitu? Yang satu ngebahas soal batasan etis budaya akademik. Yang kedua, akses untuk korban. Again, korban duluan nih yang diutamakan, akses untuk korban, terutama dalam keberlanjutan pembelajaran atau pekerjaan di kampus. Karena seringkali karena takut sama pelakunya, deg-degan datang ke kampus, mendingan pindah kuliah daripada dia lanjutin di situ. That's a big that's a big loss juga sebenarnya buat universitas gitu ya, sehingga agak menarik pada saat banyak universitas yang menolak gitu Permendikbudristek ini dengan alasan demi nama baik kampus, padahal sebenarnya nama baik kampus justru bisa dijaga dengan baik dengan implementasi perencanaan yang baik untuk Permendikbudristek dan juga pelaksanaannya yang baik juga gitu. Terus yang ketiga barulah kita ngebahas soal sanksi tegas bagi pelaku. Terus apa aja sih yang diatur? Satu, pencegahan. Satgas sudah dibentuk nih kalau di UBM gitu ya. Ada mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan dibentuknya di tingkat perguruan tinggi minimal 5 orang, 50% mahasiswa dengan komposisi gender proporsional. Komposisi gender proporsional itu seperti apa sih? 3 perempuan, 2 laki-laki yang dianggap proporsional gitu ya. Jadi bukan 5 orang laki-laki atau misalnya 4 orang laki-laki 1 orang perempuan gitu ya, tapi dari komposisi gendernya perlu proporsional. Pembentukannya dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh pemimpin perguruan tinggi. Satgasnya sendiri banyak berperan di pencegahan dan penanganan kasus KS, tadi udah dijelasin gitu ya di bagian depan. Terus yang kedua, mekanisme penanganan. Dari Satgas ini nerima laporan, kemudian Satgas bikin kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ditetapkan pelaksanaan pemulihan korban, sanksi bagi pelaku dan sesuai poin 3, prinsip ketidakberulangan, pemimpin perguruan tinggi harus melakukan tindakan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang. Ibaratnya, misalnya nih sekarang udah terlanjur nih, ada yang melakukan kekerasan seksual gitu ya di kampus. Nah, tugas pemimpin perguruan tinggi itu bukan menutupi, tapi mencari solusi dan kemudian memastikan bahwa ini tidak akan berulang di kemudian hari, gitu ya. Terus kalau pelapor, jaminan perlindungan itu kayak gimana sih? Of course, satu, keberlanjutan penyelesaian pendidikan untuk mahasiswa, keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dari ancaman fisik atau non-fisik dari pelaku maupun pihak lain. Pihak lain itu siapa sih? Bisa jadi temannya pelaku, bisa jadi keluarganya pelaku, bisa jadi tiba-tiba ada polisi yang mengaku kerabatnya pelaku gitu ya, tiba-tiba ada polwan yang mengaku kerabatnya pelaku dan lain sebagainya, banyak lah gitu ya. Satu hal yang cukup menarik gitu ya dari perjalananku menjadi seorang pendamping gitu ya. Nggak sedikit orang yang tanya ke aku, "Kapop, kamu nggak takut? Kamu kan mendampingi kasus-kasus yang beragam, bahkan sampai yang kekerasan seksualnya tuh yang fisik atau kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam rumah tangga ya, cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang aku tangani." Kalau kita ngebahas takutnya sih ya iya takut gitu. Namun somebody's gotta do it. Harus ada yang melakukan, harus ada yang paham apa hak kita sebagai warga negara sehingga kita bisa membantu dengan baik gitu. Pada saat kita membantu korban pun kan kita juga perlu memikirkan keselamatan kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat langsung gitu di depan mata, tidak melulu harus dilakukan intervensi dengan konfrontasi pelakunya karena mungkin bisa membahayakan adik-adik. Bisa jadi yang dilakukan adalah mengamankan korbannya, memastikan kalau dia baik-baik saja dan lain sebagainya atau mengadukan. Tadi udah disampaikan gitu ya, bahkan sudah ada portalnya gitu untuk melaporkan kejadian gitu ya. Sekarang polemik nih. Kita kalau bahas soal Permendikbudristek pasti ada polemiknya ya.
polemiknya yang paling kenceng gitu ya di luar sana adalah soal zina dan seks bebas. Istilah tanpa persetujuan korban di pasal 5 ayat 2 yang berisi definisi kekerasan seksual lagi-lagi dipahami sebagian orang sebagai upaya untuk melegalisasi zina dan seks bebas, terutama buat adik-adik nih. Gitu kan. Oke. Lagi ini ya, lagi hangout kayaknya sama teman-temannya jadi ramai. Nah, sekarang pertanyaan dulu nih. Aku mau tanya nih ke adik-adik nih ya. Ada yang tahu nggak sih definisi zina itu apa? Apa sih definisi seks bebas itu? Apa sih arti legalisasi? Coba ada yang tahu nggak? Siapa nih? Felicia. Coba, kamu tahu nggak definisinya apa? MC, ayo. MC, ikutan jawab. Zina ya, Ibu ya. Nggak ada salah, nggak ada benar kok. Ini kita lagi nanti aku akan jelasin. Tapi aku pengen tahu seperti apa sih pemahaman adik-adik di sini tentang definisi zina, definisi seks bebas gitu ya. Yang aku tahu sih kalau zina itu biasa zina mata ya Bu ya. Kayak misalnya ngeliatin sesuatu yang ya begitulah. Jadi itu kayak kalau kata orang itu jangan zina mata kayak gitu. Jadi zina tuh sebenarnya bukan hanya sekedar melakukan hubungan seks ya? Iya. Tanpa melakukan juga bisa dibilang zina gitu menurut aku. Oke. Jadi melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Oke, melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah gitu ya. Kalau seks bebas artinya melakukan seks di luar nikah dengan banyak orang. Hubungan badan di luar ikatan resmi. Sebebas itu melakukannya terkadang sama-sama mau tapi tanpa ikatan, tanpa pengaman. Oke. Good. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu definisi zina itu sudah ada di hukum di pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau mukah itu menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan. Jadi udah ada hukum yang ngaturin ini ya. Kita fokus ke kekerasan seksualnya aja. Jadi kalau misalnya ada ngebahas soal zina, itu sebenarnya udah ada hukumnya sendiri, jadi nggak masuk ke Permendikbudristek ini. Nah, kedua adalah soal legalisasi. Bahasanya legalisasi. Tadinya ilegal, sekarang jadi dibuat legal. Contoh, kepemilikan dan konsumsi ganja. Itu ilegal nih di negara ini. Jadi permohonan untuk legal membutuhkan proses hukum yang tidak bisa dilakukan di level kementerian. Jadi seks konsensual antara dua orang dewasa, jadi ini ngebahasnya soal dua orang dewasa yang belum terikat pernikahan, tidak masuk kategori ilegal di negara ini. Jadi legalisasi itu tadinya ilegal, mau dibikin jadi legal. Jadi udah ada cap ilegalnya dulu. Seperti ganja atau weed. Ganja itu udah masuk ilegal di Indonesia. Mau dilegalisasi, banyak teman-teman sekarang yang mau legalisasi untuk untuk kesehatan ya. Kayaknya untuk ada beberapa penyakit yang bisa dibantu dibantu pemulihannya dengan konsumsi ganja gitu ya. Mau dibikin legal itu levelnya udah bukan di kementerian, itu masuknya ke Mahkamah Agung apalah segala macam gitu ya. Jadi seks konsensual antara dua orang dewasa yang belum terikat pernikahan itu nggak masuk kategori ilegal di negara ini. Nah terus kemudian dianggap tidak Pancasilais, liberal nih ya. Peraturan ini nggak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang termuat di pasal 3. Padahal Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan Indonesia bersikap dan mengambil keputusan. Kira-kira kayak gitulah nih ya pendapat Wakil Ketua Komisi 7. Apa betul seperti itu? Kita breakdown nih satu-satu. Pasal 3 ini apa sih? Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip ini pasal 3 ini prinsipnya. Kepentingan terbaik, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Nggak ada hubungannya sebenarnya digabungin sama Pancasila. Namun, kalau misalnya kita ngomong soal Pancasila, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa.
mencegah, menangani, menghentikan keberulangan tindak kekerasan adalah upaya mewujudkan manusia yang memiliki akhlak mulia serta bertakwa kepada Tuhan dengan tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Very Pancasilais. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga dan melindungi hak asasi manusia akan pendidikan yang aman dan berkualitas dengan memastikan kampus bebas dari kekerasan. Itu adalah bentuk sila kedua nih dalam Pancasila yang ada juga di Permendikbudristek ini. Ngomongin sila ketiga, persatuan Indonesia. Kebayang nggak? Semua orang terlibat loh di sini untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi dan ditangani dengan baik. Jadi keterlibatan pimpinan perguruan tinggi, pendidik, mahasiswa, tenaga pendidik, masyarakat umum dalam upaya membasmi bentuk-bentuk kekerasan itu sejalan dengan konsep persatuan, kolaborasi, gotong royong gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibilang nggak Pancasilais, menarik sih gitu ya pemikirannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggak cuma kolaborasi nih, seluruh lapisan warga, kampus, dan masyarakat malah jadi perwakilan yang dipilih secara transparan dan musyawarah dalam panitia seleksi ini dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ini udah termasuk ya gitu dalam sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial. Selain mengupayakan keadilan sosial dalam akses terhadap pendidikan tinggi, aman, dan berkualitas, Permen PPKS ini juga mengatur penyediaan kanal pemeriksaan ulang bagi korban dan terlapor yang merasa belum mendapatkan keadilan dari putusan pemimpin perguruan tinggi. Jadi kalaupun misalnya sudah ada pelaporan dan kemudian laporannya ini dianggap tidak diselidiki dengan baik atau tidak mendapatkan sanksi yang tepat gitu ya untuk pelakunya, bisa ada pemeriksaan ulang bagi korban dan terlapor gitu yang merasa belum mendapatkan keadilan. Bahkan terlapor juga ya, kalau misalnya pelaku merasa tidak diperlakukan dengan adil, hukumannya terlalu berat, misalnya sanksinya terlalu berat sehingga dianggap tidak adil, bisa loh minta pemeriksaan ulang. Jadi adil lah ya gitu. Jadi kalau misalnya dibahas mengenai Pancasilais dan lain sebagainya, sebenarnya semua udah ada di situ, gitu. Semuanya sudah termaktub gitu ya di dalam Permendikbudristek ini. Jadi kesimpulannya, Permendikbudristek ini fokusnya memastikan siapapun selama dia warga negara Indonesia terjaga haknya berpendidikan dengan menciptakan regulasi yang mencegah dan menangani kekerasan. Gitu. Terus kita bisa apa sih? Sebagai mahasiswa gitu ya atau mahasiswi. Nomor satu, nggak jadi pelaku. Itu udah nomor satu banget sebenarnya. Nomor dua, mengedepankan empati, bantu korban tanpa menghakimi. Itu dulu saja yang bisa kita lakukan. Sebagai bagian dari kampus gitu ya, yang menjaga supaya kampus tetap aman dari kekerasan seksual, adalah dengan tidak jadi pelaku. Whoever it is. Jadi bukan memastikan orang lain untuk tidak jadi pelaku, tapi balik lagi dari diri sendiri dulu nih, jangan jadi pelaku nih. Dan pada saat ada teman yang jadi yang jadi korban gitu ya, kedepankan empati, bantu korban tanpa menghakimi gitu. Ini ada beberapa akun jejaring kami gitu yang teman-teman nanti adik-adik nanti mungkin bisa mulai follow gitu ya. Misalnya untuk pendampingan medis, kita ada Suara PKBI, ada Perkumpulan Samsara, ada pendampingan hukum, kita punya LBH API, kita punya juga advokat gender. Ini semua akun Instagram ya. Pendampingan psikologis kita ada Yayasan Pulih, paling nomor satu gitu yang paling bisa diandalkan di Indonesia, Yayasan Pulih. Kekerasan seksual online, ini kekerasan berbasis gender online, atau mungkin yang biasa adik-adik lihat gitu ya di luar sana, disebutnya revenge porn. Kalau misalnya ada korban revenge porn, nah revenge porn ini sebenarnya non-consensual dissemination of intimate image atau sebutannya NCII. Nah NCII ini bisa dilaporkan atau misalnya dapat teror gitu ya di WhatsApp atau dapat teror lewat Instagram gitu-gitu ya. Itu bisa ke Awas KBGO, ada teman-teman di SafeNet Voice, ada Never Okay Project, ada Task Force KBGO, database LSM, misalnya punya temannya di Cirebon, Kapok gitu ya. Gimana ya cara cari bantuannya? Ada nih satu website yang dibuat oleh teman-teman kami juga di Jakarta Feminis gitu ya. Namanya carilayanan.com. Di carilayanan.com ini bisa dicari tuh semua pengada layanan di seluruh Indonesia yang terdekat dengan siapapun yang lagi jadi korban. Misalnya korbannya di daerah Cirebon, kayak tadi aku bilang. Bisa tuh difilter. Ada LSM apa sih di sana?
ada pengada layanan apa sih di sana gitu ya. Kalau misalnya mau masukin nama pelaku ke dalam database kami di No Recruit List, bisa juga ada Instagram No Recruit List. Kalau ngebahas soal kesehatan reproduksi gitu ya, atau yang berhubungan dengan seksualitas gitu ya, bisa juga follow Reprodukasi atau Tabu ID. Teman-teman di perkumpulan Samsara juga biasanya memberikan memberikan informasi dan sesi edukasi mengenai kehamilan yang tidak direncanakan atau hubungan seks yang tidak aman atau hubungan seks yang berisiko gitu-gitu ya, gitu. Banyak banget gitu informasi yang bisa didapatkan di sini. Nah, setelah ini bisa apa? Setelah webinar ini terus bisa apa? Bisa mulai dengan melihat tautan-tautan ini. Ini tautan-tautan penting mengenai Kemendikbudristek. Ada video edukasi tentang isu kekerasan seksual, ada video edukasi tentang pelaksanaan Kemendikbudristeknya, ada tautan lamaan mengenai merdeka dari kekerasan seksual, ada film pendek demi nama baik kampus, dan ada juga email untuk mendaftarkan nama pansel. Ini sebenarnya udah ada ya, gitu di kampus sekarang. Gitu. Jadi cari tahu lebih banyak tentang kekerasan seksual, cari tahu apa yang bisa dilakukan secara aktif oleh adik-adik ini sebagai ibaratnya masyarakat kampus gitu ya, sebagai orang yang tinggalnya gitu ya, mungkin banyak beraktivitas di kampus gitu ya, mungkin sekarang masih online kali ya gitu, dan berpikir kalau kekerasan seksual tidak akan terjadi selama pandemi juga salah gitu. Ada reportnya dari teman-teman di Merauke Project yang ngasih tahu kalau ternyata selama pandemi kekerasan seksual tetap berjalan, tapi pindah aja ruangnya dari ruang publik ke ruang digital gitu ya. Sekarang malah berpindah gitu. Digital menjadi ruang publik baru untuk terjadinya kekerasan seksual gitu ya, adik-adik. Udah, dari aku sih itu. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi. Kalau ragu dengan apa yang tadi aku sampaikan gitu ya, ada yang nggak jelas bisa ditanyakan juga gitu ya. Aku kembalikan ke para MC, silakan. Terima kasih kepada Ibu Poppy atas pemaparan materinya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kami jadikan lifestyle agar kedepannya kami bisa lebih menghargai orang lain lagi dan yang pastinya terhindar dari kekerasan seksual nih. Oke, sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Poppy, boleh yuk bertanya melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung nih ke Ibu Poppy, boleh banget nih teman-teman langsung unmute aja. Atau raise hand dulu nih, biar kita bisa sambil ngobrol bareng. Oke, kayaknya ini nggak formal banget kok, boleh nanya apa aja. Gitu semua pertanyaan. There is no stupid question di sini. There is only question. Udah ada loh Bu, yang mau bertanya boleh silakan berarti dari Nicholas dulu ya. Silakan Nicholas pertanyaannya. Yang Liviana dulu aja nggak apa-apa, silakan duluan. Oke, ladies first ya, thank you. Oke, boleh Liviana, boleh kasih pertanyaan. Ada suara nggak ya? Ada. Oh, ada. Aman. Oke, selamat siang Ibu Poppy. Aku mau tanya, kalau misalkan kan di Indonesia ini sering kayak ada penggerebekan sama warga gitu kan. Misalkan penggerebekan warga dilakukan sama pasangan lagi berhubungan seksual, tapi kan dua-duanya itu konsen. Warganya itu bisa termasuk pelecehan seksual nggak ya Bu? Soalnya kan mereka kadang kayak melihat bagian tubuh kedua pasangan itu tanpa izin, terus kayak kadang nggak jarang juga mereka tuh kayak melakukan pengarahan gitu, mereka bisa termasuk pelecehan seksual nggak ya? Nah, jadi di Indonesia ini menarik nih, adik-adik nih ya, urusan penggerebekan ini kayaknya kita udah dalam ketahuan tuh kita ada aja pasti gitu ya kasus kayak gitu. Padahal sebenarnya itu adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam artian ini apa yang ada di ranah pribadi itu tidak boleh dicampuri. Contoh pemaksaan pernikahan aja tuh nggak boleh sebenarnya. Karena itu adalah dua orang yang itu adalah pelanggaran hak asasi.
untuk memastikan kalau hak asasi manusia itu tidak dilanggar, negara perlu membuat satu hukum atau undang-undang yang melindungi warganya dari pelanggaran oleh negara nih, gitu. Jadi negara tidak bisa tidak melindungi warganya. Misalnya nih, nggak ada hukum tentang kekerasan seksual, artinya negara abai terhadap hak asasi manusia. Negara harus punya hukumnya. Karena sudah banyak nih ya kasusnya gitu, dan itu artinya negara melanggar hak asasi warganya nih, masyarakatnya, manusia di Indonesia. Penggerebekan ini sebenarnya kayak tadi aku bilang, kalau zina boleh, kalau salah satunya menikah, dan bisa dipidanakan salah satunya. Dan ada saksi nih, karena untuk melaporkan perzinahan itu harus ada saksi, adik-adik. Harus ada saksi nih, jadi pada saat datang ke polisi pun nggak bisa, dia nih udah berzina nih sama suami saya, nggak bisa, itu cuma hearsay kalau orang hukum bilangnya gitu ya. Jadi perlu ada saksi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh korban perzinahan biasanya adalah melakukan penggerebekan, tapi penggerebekannya dilakukan bersama aparat penegak hukum biasanya, gitu ya. Tapi kalau warga yang melakukan, jatuhnya jadi breaking and entering. Jadi lu udah menerobos masuk ke rumah orang, bisa dipidana juga sebenarnya. Apalagi berikutnya dilakukan di dibikin dia jalan keliling diarak. Apalagi kalau pakai diarak. Nah, kalau diarak itu udah masuk kekerasan seksual. Karena hukuman hukuman bernuansa seksual. Ini sebenarnya ada di Permendikbudristek juga. Gitu, hukuman yang bernuansa seksual. Bernuansa seksual itu seperti apa? Ya lu nggak pakai baju terus lu diarak keliling kampung, itu kan hukuman bernuansa seksual. Nah, itu ada tuh hukumannya. Kalau sebenarnya masuk dalam RUU PKS, hukuman yang bernuansa seksual itu bisa dilaporkan ke polisi. Nah, selama ini akhirnya yang ada satu kasus di tahun 2017, if I'm not mistaken, ada satu couple gitu ya, perempuannya datang ke kosan laki-lakinya untuk mengantarkan makanan karena laki-lakinya lagi sakit. Mereka di dalam kosan berdua, laki-lakinya lagi di dalam kamar mandi, lagi sikat gigi, habis makan, digerebek sama massa, habis itu ditelanjangin. Dan itu kelihatan gitu ya, perempuannya benar-benar dibuka bajunya. Ada yang videoin. Jadi video itu kena undang-undang pornografi karena menyebarkan. Yang kedua, RT, RW dan lain sebagainya sampai lurah ya ikutan ya. Itu kena kalau nggak salah pasal berlapis kalau nggak salah ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena kekerasan seksual belum ada ya gitu. Kalau KUHP kan lebih ke perkosaannya perkosaan penetrasi dari penis ke vagina gitu. Yang lain tuh nggak masuk gitu. Makanya kita kadang-kadang suka bingung, ini pasalnya pakai pasal yang mana? Mohon maaf nih Pak gitu ya. Coba kasih tahu kami nih pakai pasal yang mana gitu. Jadi mereka kena pasal berlapis. Penggerebekan ini sebenarnya bisa disampaikan bahkan RT gitu ya. Kita bisa sampaikan ke RT kalau dia melakukan itu dia melanggar hukum. That's breaking and entering. Ini udah rumah gue. Apa yang gue lakukan di dalam rumah gue bukan urusan lo, kecuali jika membahayakan lingkungan. Maksudnya gue sih santai di rumah tapi gue nanam ganja gitu misalnya. Kan ini membahayakan sekelilingnya sebenarnya gitu kan ya. Sekelilingnya bisa kena gitu. Atau gue ngelakuin di dalam rumah tapi speakernya 10.000 watt gitu ya, jadi bikin pengang semua orang gitu sampai mengganggu gitu. Kecuali seperti itu dan RT bisa melakukan sesuatu. RT bahkan nggak bisa sebenarnya mengusir orang-orang ini kecuali kalau sudah merugikan masyarakat. Kalau dianggap kecuali ya, tapi di Indonesia kan gitu ya, kalian tinggal bersama itu udah dianggap merugikan masyarakat. Jadi kalau kita mengharapkan keadilan gitu ya dari perangkat desa gitu, kita menyebutnya perangkat desa, sebenarnya RT RW itu perangkat desa gitu, perangkat desa gitu di lingkungan kita sih, ya sabar aja ya teman-teman gitu. Tuh udah mulai banyak tuh yang tunjuk tangan. Silakan siapa duluan tadi? Thank you, Miss. Oke,
Thank you ya Bu Popi, sangat banget menjawab. Gimana tadi Liviona, terjawab kan pertanyaannya? Iya, udah, thank you. Sangat jelas. Jadi Terima nggak boleh, kasih. sebenarnya tidak boleh dilakukan. Penggerebekan itu tidak boleh dilakukan. Iya. Itu melanggar hukum. Tapi melanggar hukumnya belum masuk kategori kekerasan seksual jika hukumannya tidak bernuansa seksual. Kalau hukumannya termasuk di dalamnya adalah setelah digerebek terus diarak keliling kampung tanpa menggunakan baju, misalnya itu udah masuk kekerasan seksual. Gitu. Jadi harus pinter-pinter membedakan ya Bu Popi ya. Betul. Jangan Betul. gitu. Karena kalau kita mau laporin ke polisi nanti kita yang ditanya pakai pasal yang mana, Mbak, gitu ya. Iya, kita yang so tahu jadinya. Oke, di next Kita aja jadi boleh polisi, Pak. yang udah on cam, yang udah raise hand, boleh Viviana? Silahkan. Selamat sore, Kak Popi. Aku mau nanya, misalnya kita punya temen yang mendapat perlakuan kekerasan seksual. Kita sebagai orang terdekatnya itu bisa melakukan apa sebagai kayak langkah awal buat nemenin dia? Yang pertama, benar, nemenin. Jadi satu hal yang sering kali kita sering lupakan gitu ya, adalah kondisi korbannya. Hal pertama yang biasa aku lakukan kalau ada yang cerita, Kak, aku mau cerita gini gitu, satu adalah kedepankan empati. Sampaikan dulu kalau kamu empati dengan apa yang dia alami. I'm so sorry this happened to you. Are you okay? Just that dulu. Just ask them, are you okay? What do you need? How can I help? That's it. Karena kadang dia curhat pun belum tentu dia siap sebenarnya untuk melakukan sesuatu. V. Sih, belum tentu dia siap untuk melakukan sesuatu. Gue cuma pengen keluarin aja. Nah, satu hal juga yang sering kali dilupakan oleh teman-teman yang udah kadung emosi adalah bagaimana dia sudah mampu atau belum untuk meregulasi emosinya. Jadi biasanya untuk teman-teman yang juga mendapatkan cerita dari temannya nih, atau orang terdekatnya, kalau dia menjadi korban kekerasan, kita punya teknik namanya STAR. Stop, think, assess, then regain control. Stop dulu. Wah, brengsek nih, apalagi tahu gitu ya siapa orangnya gitu ya, kenal gitu pacarnya. Kamu pernah ketemu pacarnya gitu atau gimana gitu. Wah, brengsek banget ya. Stop dulu. Stop dulu, tarik napas, mikir dulu. Apa ya yang baru saja terjadi padaku? Apakah ini kekerasan seksual? Apakah ini kekhilafan? Misalnya ada aja orang yang mungkin nggak sengaja mau jatuh terus jadi megang bagian dada kita gitu. Apakah itu dia nggak sengaja atau apa gitu ya. Dan kemudian assess. Nah, buat teman biasanya bagian assess ini nih nggak dilakukan nih, langsung react. R-nya nih jadi react, jadi bereaksi. Padahal sebenarnya assessment ini penting buat kita bantu teman kita. Oke. Kalau kamu mau melaporkan, apa yang bisa kamu mau laporkan kemana? Bisa aja dia melaporkan ke orang tuanya dulu, bisa aja. Lalu assess, kalau lapor ke orang tua, apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu membutuhkanku berada di sebelahmu untuk kamu menceritakan? I'll be there, kalau misalnya kamu mampu. Atau misalnya, aduh aku takut banget cerita ke orang tuaku, gitu ya. Oke, berarti bisa cerita ke siapa ya? Nah, pada saat ngomongin cerita ini, seringkali juga jump nih, langsung spill. Tanpa memikirkan apa sih risikonya buat korban, buat spill. Jadi pastikan dulu dia kebutuhannya apa. Dan kalaupun misalnya dia belum siap untuk melakukan sesuatu, jangan dipaksakan. It's not our story to tell, apalagi kalau misalnya yang nge-spill gitu ya, oh aku tuh udah yang, ya Tuhan, kenapa gitu? Yang spill di Twitter adalah temennya, bukan korbannya. Tapi semuanya diceritain, gitu ya. Gitu. It's not our story to tell. It's not our right. Bukan hak kita untuk menceritakan kisah orang. Jika misalnya kamu datang ke orang untuk menceritakan kisah temanmu, kayak gini nih, misalnya kamu datang ke aku, yang kamu sampaikan adalah, Kak, temanku adalah korban kekerasan seksual, aku bisa minta tolong kemana ya? Jadi kamu nggak ceritain detailnya tuh, Vi. Dia diginiin, Kak, diginiin, karena it's not your story to tell. But you can ask me. Kamu bisa cari bantuan. Kalau misalnya temanmu nggak yakin nih,
gue nggak tahu gue mesti kemana. Gue tahu ada, kalau misalnya ini gue bisa tanya misalnya ke Kapopi nih, gue bisa tanya ke cari layanan nih, gue bisa tanya ke ini tadi ya, list itu yang mungkin bisa membantu kalian, tergantung kebutuhannya apa. Kalau ditanya selama ini kasus kekerasan seksual yang aku dampingi, semuanya sama nggak tata cara penanganannya? Enggak, walaupun kekerasan seksualnya sama, walaupun pelakunya sama, walaupun modusnya sama, walaupun tempat kejadiannya sama, TKP-nya sama, tapi efeknya kepada orang itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama. So, make sure kamu sampaikan dulu empatimu. I'm so sorry it happened to you. Thank you for trusting me. Are you okay? What do you need? How can I help? That's it. Itu dulu aja. Jadi, di psychological first aid, itu adalah hal pertama yang perlu kita lakukan. Kalau kamu overwhelmed juga, ternyata kisahnya bikin kamu deg-degan gitu ya, kamu takut gitu ya, step back, it's okay. Untuk saat ini, aku cerna dulu ya, aku dengerin kamu dulu. Terus terang, aku belum paham apa yang perlu, apa yang bisa aku bisa berikan pendapat gitu ya kepadamu. Aku dengerin dulu ya. Then you can ask someone who knows. Kamu mungkin bisa tanya aku, mungkin bisa tanya dari Instagram account yang lain gitu ya, DM gitu. Tapi just try and be there dulu aja, just empathize with her gitu. Karena kadang-kadang mereka nggak langsung minta solusi kok. Gitu, kadang-kadang mereka cuma pengen ngomong doang, pengen cerita gitu. Gitu, Vi, semoga menjawab ya. Thank you, Kak, sangat menjawab. Wow, aku sampai terharu dengernya mau nangis gitu loh pemaparannya dari Bu Popi, beneran. Soalnya related banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Thank you Bu Popi, thank you juga buat Vivi yang sudah bertanya. Oke, pertanyaan terakhir ya dari teman kita. Satu lagi, dari tadi itu ada si ini loh, Nicholas. Nicholas jadi bertanya. Iya tuh, Nicholas. On cam dulu ya, tolong ya. Sorry, lagi di luar, tidak bisa on cam. Oh, oke, that's okay. Kalau tidak, oke, diizinkan ya. Ini saya mau bertanya ini aja sih satu. Lebih ke, misalnya si pelaku sama si korbannya itu sesama jenis. Itu apakah ada peraturan perundang-undangannya dan bagaimana kita nginiin si korbannya gitu loh. Untuk menenangin si korbannya seperti apa? Untuk tips and triknya, itu aja sih. Thank you. Oke, ini sebenarnya sama aja sih. Sama aja apa yang dialami oleh korban kekerasan seksual itu, yang dibutuhkan sama mereka bukan kita ngebahas soal kejadiannya, namun adalah memahami dia kondisinya seperti apa. Kayak tadi aku bilang, korbannya bisa siapa saja, pelakunya bisa siapa saja. Korbannya bahkan perempuan bisa sesama perempuan. Korbannya laki-laki bisa sesama laki-laki. Contohnya seperti kasus di KPI ya. Itu kan korbannya juga laki-laki, pelakunya juga laki-laki. Bentuknya apa sih? Bentuknya bullying. Jadi seringkali pada saat kekerasan seksual dilakukan oleh sesama jenis, kemudian yang dipikirkan adalah orientasi seksnya, padahal sebenarnya enggak. Gitu, it has nothing to do with sexual orientation, it has nothing to do with your sexual desire, it has everything to do with power. You are overpowering this person. You want to take over power from this person. You want to take away the freedom. Misalnya, I want to take away Felicia's confidence. Aku pengen mengambil nih kebebasannya Felicia dalam berekspresi dengan mempermalukan Felicia misalnya. Itu kan kuasa. Gue lihat tuh Felicia langsung diem kan, gue giniin gitu ya. Itu kan juga bentuk kuasa, relasi kuasa. Aku menguasai Felicia. Nggak ada hubungannya sama aku pengen iniin dia gitu, pengen megang payudaranya misalnya. Tapi aku melakukan itu cuma untuk mempermalukan dia. It's kuasa. Bukan karena aku nafsu melihatnya, tapi karena emang, it can be anything. Kalau sesama jenis, betul, itu pressure-nya lebih tinggi. Apalagi buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya heteroseksual. Sehingga pada saat kekerasan seksual dilakukan oleh sesama jenis, kemudian self blaming jadi lebih tinggi ya, terutama di Indonesia. Di Indonesia pun
pemahaman mengenai orientasi seksual itu masih minim banget. Sehingga lebih malu laki-laki pada saat mengakui kalau dia adalah korban kekerasan seksual. Coba lihat victim blaming-nya luar biasa pada saat ada anak di bawah umur yang dimanfaatkan oleh perempuan berusia 30-an yang mengajak dia melakukan hubungan seks. Itu kan dimanfaatkan. Udah ada hukumnya di Indonesia kalau di bawah umur artinya lu melakukan kekerasan seksual pada anak. Simple. Mau lu bilang anaknya mau kek, mau lu bilang anaknya naksir lu kek, mau lu bilang apa kek, lu tetap aja jatuhnya kekerasan seksual pada anak. Karena usia anak di bawah 8 masuknya masih anak yang dilindungi oleh negara. Kalau kekerasan seksual terjadi sesama jenis dan ada relasi kuasa juga di situ, misalnya dosen ke anak muridnya, atau misalnya kakak tingkat ke ininya, gitu ya. Yang dilakukan pertama kali, again, tunjukkan empati, tanya bagaimana kondisinya, tanya apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya berikutnya biasanya yang kami lakukan sebagai pendamping adalah memastikan kalau dia pulih dulu. Sebelum memikirkan mau lakukan apa ke pelakunya, dia pulih dulu. Pulihnya dengan cara apa? Kita rekomendasikan untuk konseling. Konseling ini pun yang tadi aku sampaikan sebenarnya nggak spesifik buat perempuan ya. Kalau Yayasan Pulih bisa buat siapa saja. 3 Gen juga bisa buat siapa saja gitu ya. Namun karena kasus kekerasan seksual memang banyaknya korbannya adalah perempuan, jadi memang lebih banyak gitu ya yang diomongin sama pegiat isu perempuan tuh yang memang barengan sama pengadaan layanan ini gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu Nicholas ya. Korban siapapun, pelaku bisa siapapun, korban gendernya bisa apapun, pelaku gendernya bisa apapun. It has nothing to do with sexuality, it has nothing to do with orientation, sexual orientation, it has everything to do with power. Gitu. Jadi penanganannya sama juga, kedepankan empati, tanya kondisinya, dan setelah itu tanya, kamu butuh apa? How can I help? Jadi jangan kejar pelakunya, jangan sampai nanti kamu jadi justru malah melanggar hukum. Hanya karena kamu ingin belain temenmu gitu ya. Gitu. Hati-hati aja gitu, jangan sampai kita berempati pada seseorang malah kita melanggar hukum gitu. Setuju Gitu. banget. Thank you Bu Popi atas tunjuk tangan. Atas pemaparannya. Beneran loh, berarti kita memang harus fokus sama korban daripada pelakunya. Gitu ya. Dan it is harder memang. Putus-putus lagi nih kayaknya nih. Mohon maaf memang harder ya for men gitu. Di Indonesia karena budaya patriarki di Indonesia memang udah mendarah dagingnya sehingga laki-laki diharapkan kuat, diharapkan jago, diharapkan berani, diharapkan apa gitu ya sehingga sulit pada saat mereka menjadi korban mau ngomong aja lebih susah daripada perempuan. Kan kalau gue ngomong gue disangkain lu cemen banget sih lu jadi laki kok bisa sih lu diinin gitu ya. Gitu, jadi be kind gitu to people, makanya aku bilang kedepankan empati, siapapun menjadi korban. Makasih banget ya Bu Popi. Heart for people gitu. Keren banget, Oke, keren dia banget. Nge-freeze lagi, aduh aku minta maaf. Oke, masih bisa pertanyaan lagi atau enggak? Duh, kayaknya waktunya udah ini Bu, udah cukup. Jadi untuk teman-teman yang tanya, boleh nih menghubungi Ibu Popi di Instagram Ibu Popi ya. Boleh. Oke, dan untuk tadi 3 penanya tadi, boleh ya langsung menghubungi Instagram iCare di @icarealsud tanpa spasi ya teman-teman, karena kalian terpilih jadi penanya terbaik. Oke, sekarang kita akan masuki sesi pemberian token of appreciation dari Miss Syara Antoni selaku Koordinator Kemahasiswaan Kampus Serpong kepada Ibu Popi Diharjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Popi. Jadi saya sebagai perwakilan dari Panitia dan Universitas Muda Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Popi atas waktu dan pemaparan materi yang sangat bermanfaat banget bagi kami. Semoga materinya juga bisa diimplementasi sama teman-teman semua di Universitas Muda Mulia, bahkan di luar dari kampus ini. Dan perkenankan saya Bu untuk memberikan token of appreciation berupa e-sertifikat. Semoga
bisa berkenan untuk diterima ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Terima mungkin di lain kasih. kesempatan Bu Popi. Amin, amin. Terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat semua yang aku share. Nanti materi presentasinya juga bisa di-share ke adik-adik di sini supaya mereka bisa melihat apa aja gitu ya, link-link yang tadi aku share gitu. Di chat aku kasih tahu juga untuk follow tagar Gerak Bersama, hashtag Gerak Bersama itu adalah kami di Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Biasanya isinya informasi mengenai isu perempuan atau isu kekerasan seksual dan keberagaman, inclusivity ya gitu, termasuk LGBTQ dan lain sebagainya juga ada di situ gitu biasanya. Gitu, mudah-mudahan terima kasih banyak buat UBM yang udah menginisiasi webinar ini gitu. Terima kasih juga buat para pemimpin UBM gitu yang sudah melakukan perencanaan dan pengimplementasian Permendikbudristek nomor 30 ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya nggak ada lah ya. Mudah-mudahan kita sih berharap nggak ada kasus ya. Kita berharap nggak ada kasus. Dan kalaupun ada kasus dan butuh butuh apapun gitu dari kami gitu di jejaring gitu, silakan kalian bisa menghubungi aku gitu, nanti aku akan kasih referensi untuk bisa kalian bisa cari bantuan di mana gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Popi sekali lagi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Popi, terima kasih Misyera, dan terima kasih tim media. Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki sesi foto bersama nih. Untuk teman-teman yang belum on cam, boleh yuk on cam. Dan untuk teman-teman yang pengen sisiran dulu atau touch up dulu, biar kelihatan makin cantik dan makin ganteng, boleh banget nih teman-teman. Oke, untuk foto pertama kita akan gunakan gaya cast eye care ya teman-teman, yaitu dengan membentuk huruf V di tangan kanan teman-teman, lalu letakkan di dada sebelah kiri. Seperti ini ya teman-teman. Untuk sesi pengambilan foto, aku serahkan kepada tim media. Terima kasih kepada MC. Sesi dokumentasi saya ambil alih. Buat teman-teman yang belum on cam, yuk on cam segera sekarang. Sesi foto saya mulai ya teman-teman. Saya mulai dari slide pertama. Oke, next slide. Ditahan ya teman-teman. Karena agak banyak ya, ini mungkin agak lama sedikit. Ditahan ya teman-teman. Wah, banyak banget nih kayaknya nih yang hadir nih, sampai tim media kewalahan nih. Iya, luar biasa loh. Iya Ibu, banyak banget emang, sampai 800-an lebih loh ini. Ditahan ya teman-teman. Gimana tim media? Sudah? Selesai. Terima kasih teman-teman. Kembalikan kepada MC ya. Yeay, terima kasih tim media. Maaf banget ya, jaringannya lagi hujan. Terima kasih tim media dan juga Ibu Popi, juga teman-teman yang sudah bersedia mau foto bersama. Pada cakep-cakep banget ya. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih lagi buat Ibu Popi dan juga teman-teman yang udah hadir di acara webinar iCare hari ini. Karena keren banget kalian menyempatkan waktunya walaupun hujan-hujan ya. Nggak apa-apa. Thank you so much for join us. Untuk teman-teman semuanya, aku ingatkan, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Karena nantinya itu akan berpengaruh ke poin teman-teman. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Saya Felicia Natalia. Dan saya Kezia Katrina, pamit untuk undur diri mewakili para panitia yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, perilaku yang tidak nyaman. Semoga kita bisa bertemu di acara iCare selanjutnya. Bye-bye. iCare. We care. We care.